Selamat malam. Selamat malam. Xeon GT 125 servis manual Xeon GT 125 tanpa semprot cleaner injeksi pada throttle body ya. Ini saya lakukan secara manual. Di bagian throttle body. Kemudian bagian filter masih bersih. Ini hanya seal keras yang wajib ganti. Kemudian nanti bersihkan biar bersih bagian CVT-nya. Cuci pakai bensin atau pakai pertalite lah, bebas. Intinya bagian throttle ini nanti saya bersihkan secara manual, tidak saya semprot cleaner injeksi saat mesin nyala, kondisi mesin nyala, karena hasilnya tidak akan maksimal. Dan di bagian sela-sela ini tidak akan bersih ketika servis hanya semprot cleaner injeksi atau cleaner karbu melalui lubang filter maupun lubang throttle body. Ini yang sering saya bilang, kalau saya lebih ke manual, membersihkan secara manual pakai sikat seperti ini, sikat gigi bekas lah, maka hasilnya akan jauh lebih bersih dan kerak atau kotoran itu tidak akan masuk ke ruang pembakaran. Kurang lebih seperti ini. Ini kotoran ya, atau residu. Nah, itu sisa dari minyaknya itu. Nah, kotor kurang lebih seperti itu. Makanya saya bilang jangan lakukan semprot cleaner injeksi atau cleaner karbu lah melalui lubang throttle body. Apapun alasannya jangan pernah lakukan. Intinya lakukan secara manual saja, secara manual. Ditelateni lah, kalau istilah orang sini itu ditelateni. Ya, tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun mohon maaf, mungkin cara seperti ini waktunya terlalu lama, bahkan butuh waktu 30 menit atau 1 jam lah katakan, untuk membersihkan semacam ini, mulai membongkar sampai perakitan, kemudian menyalakan engine, itu kurang lebih 1 jam. Ini bagian throttle-nya ya. Nah, bisa dilihat kurang lebih seperti ini. Ya silahkan kalau punya argumen biasa di cleaner injeksi atau cleaner karbu, motor tidak bermasalah ya. Itu hak Anda, itu cara Anda, tidak masalah. Saya tidak mempermasalahkan. Tetapi kalau di tempat saya atau saya yang menangani, saya selalu melakukan secara manual. Secara manual seperti ini. Nanti setelah ini dibersihkan ya, dikompresor, semprot pakai angin lah sampai benar-benar kering gitu loh. Karena ini ada komponen, ada komponen ya, sistem maki es-nya, kemudian TPS-nya gitu loh. Ya, intinya telaten lah. Telaten, sabar. Insya Allah hasilnya tidak mengecewakan. Kemudian bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau semprot cleaner injeksi itu kan ada semacam kayak selangnya ya, yang merah itu biasanya. Nah, itu kalau memang kawan-kawan sering memakai itu, usahakan di lem A dulu ujungnya sebelum dimasukkan ke bagian kepalanya. Takutnya saat dilakukan penyemprotan
selang kecil yang merah itu takutnya nanti malah masuk ke bagian throttle body, kemudian masuk ke bagian klep, itu malah repot nanti. Ya saya hanya mengingatkan. Kalau saya pakai seperti ini, semprot cleaner secara manual pakai ini tidak masalah, tapi kalau saya langsung bersihkan pakai pertalit lah atau pertamak gitu loh. Nanti untuk finishing mungkin disemprot, untuk tahap finishingnya tidak masalah. Ya bagus semprot awal seperti ini langsung pakai cleaner yo langsung bersih. Tapi saya kan lebih ke proses, lebih menikmati ke prosesnya. Ya memang butuh waktu lama kalau seperti ini. Kalau Yamaha kan tidak bisa dilepas jadi dua bagian. Kalau Honda kan bisa dilepas bisa secara detail. Kalau ini kan ada dua koin depan dan koin belakang, jadi harus benar-benar telaten dan hati-hati, tidak boleh gerasah gerusuh lah istilahnya. Itu suara apa ya, besar banget, kodok. Oke, nah hampir bersih ya, kurang lebih seperti ini. Hampir bersih. Ya minimal residu atau kotorannya itu hilang. Nanti juga sirkulasi udara yang masuk dari lubang filter itu tidak terhambat oleh kotoran gitu loh. Ya semua pasti ada plus minusnya lah. Semua itu ada plus minus. Pakai cleaner karbu ya mungkin plusnya cepat, simple, tapi kan ada minusnya. Kalau bagian selangnya lepas masuk ke bagian klep juga berbahaya, atau istilahnya apa ya, apes itu kita tidak tahu. Kadang seperti ini, seperti saya ini apes juga tidak tahu. Usahakan nanti di cleaner ya, di kompresor. Kalau tidak punya kompresor ya didiamkan lah beberapa menit atau beberapa jam lah, supaya sisa dari bahan bakarnya itu benar-benar kering. Nah kalau saya tak kompresor seperti ini, ya kurang lebih seperti ini. Nanti dilihat, nah bersih kan, kurang lebih bersih seperti ini. Jadi silahkan dinilai sendiri. Kalau memang cara saya ini salah ya tidak masalah. Intinya semua mekanik itu, setiap mekanik punya cara tersendiri ya, punya cara tersendiri untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tinggal rakit. Ini sudah saya bersihkan semua, tinggal rakit. Simple sebenarnya, simple. Kalau kawan-kawan punya kunci di rumah, kunci T8, kemudian obeng plus, kemudian T10, kemudian tang, itu sudah cukup sebenarnya untuk membuka bagian throttle ini. Tetapi kalau puli depan kan harus pakai kunci 17, belakang 14 gitu loh. Dan ini bagian throttle ini ada kunci L-nya ya, harus pakai kunci L. Oke ya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Nanti langsung saya reset secara, kalau Yamaha kan tidak bisa manual, harus reset secara otomatis melalui scanner. Tujuannya supaya datanya itu kembali default atau di reset ulang lah. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu banyak bicara atau terlalu banyak pidato. Ini proses finishing atau perakitan ya. Nanti habis ini
saya scanner untuk menyesuaikan data FI nya, mulai dari bukaan putaran langsam, kemudian sensor TPS nya. Oke ya, sudah saya bersihkan semua seperti ini, tinggal dirakit, cek langsung. Nah, ini tahap reset secara otomatis ya, tidak manual seperti layaknya sepeda motor merek Honda. Kalau Yamaha harus pakai scanner untuk mengetahui nilai mulai dari bukaan putaran langsam atau sensor putaran langsamnya berapa. Nah, ini untuk membaca kode kerusakan sebelumnya ya, sejarah kerusakan ini. Bukan berarti kode ini rusak, tetapi ini ECU itu menyimpan memori kode kerusakan atau sejarah kerusakan. Mungkin pernah dilakukan turun mesin atau pelepasan soket dan lain sebagainya. Ini untuk analisa modenya atau mengecek di bagian diagnosa, mode diagnosa atau analisa. Putaran atau bukaan gas di angka 20. Baterai normal, standar samping oke, pengapian oke, injektor oke, putaran langsam ISC oke, cukup. Kode kerusakan, nah ini ada beberapa sejarah kode kerusakan ya. Ini cairan pendingin, mungkin pernah dilepas soketnya, kemudian sistem ISC, ini sistem ISC. Nah, nanti bisa dihapus datanya dari sini, tetapi biasanya untuk sensor speednya tidak bisa dihapus, tetap ada sejarah kerusakannya. Karena untuk jenis Yamaha, kalau sensor speednya mati atau speedonya mati, pasti menyimpan sejarah kerusakan. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya lakukan penghapusan, pasti nanti tertinggal satu di bagian sensor speed ya. Nah, di bagian sensor speed ya, ini tidak bisa dihapus. Sejarah kerusakan sudah 0. Nilai SC saya hapus untuk di angka 1 atau 0. Nah, sudah selesai. Sudah tinggal nyalakan engine, selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kontrol putaran langsamnya berapa ini? Oke, 27,5. Selesai ya, mesin normal di RPM 1500, yang artinya tidak ada masalah, dan berhasil bukaan gas di angka 0,78 volt. Cukup sekian, semoga bermanfaat bagi banyak orang atau untuk kawan-kawanku. Terima kasih.